Iwan dari Radar Jogja, Pak. Iwan, Radar Jogja, silakan. Pertanyaan saya kepada Ibu Hani yang mungkin selama ini melakukan pengamatan ke Gunung Merapi. Untuk kondisi Merapi sendiri sampai saat ini seperti apa, Bu? Karena dari rilis yang kami terima ada sekitar 3 juta meter kubik kubah lava yang ada di Merapi dan kemungkinan memiliki risiko seperti apa dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Begitu pertanyaan kepada Ibu Hani. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ini pertanyaan langsung ditujukan ke Bu Hanik mengenai kondisi terkini dari Merapi. Tapi sebelumnya mungkin dari Bu Kapus ada yang akan dijelaskan mengenai kondisi Merapi sehubungan dengan volume kubah lava yang cukup besar ya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan berdampak. Silakan Bu Kapus sebelum ke Bu Hani. Ya, terima kasih. Jadi unit BPTKG Yogyakarta ini merupakan salah satu unit di bawah Badan Geologi secara administrasi dan secara teknis ada di bawah PVMBG untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi Gunung Merapi. Dan sama seperti gunung api lainnya, bahwa Gunung Merapi ini juga dilakukan pemantauan selama 24 jam sehari melalui beberapa pos yang kami miliki. Dan koordinasi sering kami lakukan baik antara BPTKG dengan PVMBG maupun dengan pemerintah daerah terkait dengan kondisi Gunung Merapi terkini dan apa yang dilakukan pemantauan bukan hanya dilakukan visual, instrumen maupun juga melalui geokima, tapi juga melakukan kajian-kajian atau penghitungan-penghitungan terhadap jumlah material yang berada di puncak gunung tersebut. Dan kemarin memang sudah ada diskusi di antara kami minggu lalu yang terkait dengan material Gunung Merapi ini dan bagaimana skenario ke depannya apabila sejumlah material tersebut kemudian turun ke bawah. Nanti mungkin secara detailnya akan dijelaskan oleh Bu Hani. Yang jelas untuk Merapi ini ancamannya ada di 2 arah, di barat daya dan juga di bagian tenggara, dan semua sama ancamannya itu melalui sungai-sungai yang semuanya berhulu di puncak Merapi. Nah, mungkin Bu Hani silahkan dijelaskan detail sungai apa saja yang perlu diwaspadai, karena kemarin memang kami melihat berdasarkan diskusi internal kami memang ada beberapa daerah yang secara sektoral kawasan rawan bencananya atau kawasan yang perlu diwaspadai itu ada yang bertambah ya dari 3 menjadi 5 kilo. Silakan Bu Hani. Terima kasih dari Radar Jogja. Ini kami sampaikan bagaimana kondisi Merapi terkini gitu ya. Jadi Merapi saat ini kondisinya masih cukup tinggi karena aktivitasnya masih cukup tinggi karena guguran lava sehari itu masih lebih dari 100. Jadi artinya bahwa aktivitasnya itu suplai magma dari dalam itu terus langsung meluncur ke permukaan gitu. Nah, ini kemudian jarak jangkaunya itu masih 2,5 km, 2 km ke arah barat daya terutama. Jadi potensi bahaya yang paling besar saat ini arahnya adalah ke barat daya, yaitu Sungai Bebeng gitu ya. Kemudian bagaimana volume kubah lava yang ada di puncak itu adalah karena Merapi sekarang ini sudah kita ketahui ya bahwa kubah lava itu ada di sisi barat daya dan juga ada di tengah. Tadi yang disebutkan yang 3 juta itu adalah yang di tengah, sedangkan kubah lava yang ada di barat daya itu 1,7. Nah, ini kita evaluasi terus karena memang terutama untuk yang barat daya karena ada di perengan sehingga ketidakstabilan kubah ini lebih tinggi daripada yang di tengah. Tentunya potensi yang di tengah ini juga ada, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus bahwa ke arah tenggara itu ada juga. Ya. Untuk yang tadi utama itu adalah ke arah barat daya yang sampai dengan saat ini potensinya 5 km ke Bebeng Trasak Boyong. Namun demikian kami sedang mengevaluasi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan sampaikan hasil evaluasinya karena volume yang 1,7 ini apabila meluncur
secara keseluruhan itu sejauh mana. Lah ini kami sedang evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi Merapi saat ini, dalam artian secara teknis itu kalau luncuran itu banyak faktornya gitu ya. Jadi nanti dengan menggunakan dam terbaru, nah itu akan tahu sejauh mana potensi yang ada saat ini, potensi bahayanya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan potensi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus dan Bu Hanik atas penjelasannya. Jadi demikian Mas Iwan, bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Memang potensi itu ada, terutama ke arah barat daya, seperti disampaikan Bu Hanik itu ke Kalibebon. Namun demikian diharapkan masyarakat tetap mengikuti apa yang disampaikan atau informasi yang disampaikan dari BPPTKG di dalam melakukan evaluasi.